efisiensi anggaran ini memang berdampak bagi masyarakat, memang berdampak bagi kebutuhan masyarakat. Kan persoalannya hari ini secara politik disampaikan satu narasi bahwa ya memang anak kita mendapatkan makan bergizi gratis, tapi ada berbagai macam ayah, ibu, orang tua yang akhirnya kehilangan makan malamnya. Presiden Prabowo bisa melakukan perlawanan balik terhadap mafia-mafia yang sudah terlanjur nyaman bergantung pada anggaran negara. Hai korban ghosting, dalam hubungan kadang kenyamanan menjadi satu poin penting agar kita bisa terus bertahan bersama-sama hingga di kemudian hari. Tapi semua hal yang kemudian ada yang kita miliki akan menjadi percuma ketika nanti kenyamanan ini tidak bisa muncul. Maka pasangan-pasangan kekasih-kekasih kita, orang-orang sekitar kita akan mencari kenyamanan-kenyamanan itu di tempat yang lain. Yang repot adalah ketika akhirnya dari semua kenyamanan ini kita terus berada dalam zona nyaman tanpa bisa berpikir logis apa yang baik dan apa yang dibutuhkan. Ternyata soal kenyamanan dan berada dalam zona nyaman ini bukan hanya tentang hubungan agar kemudian kita terus berada dalam hubungan yang sama gitu kan, karena sudah terlanjur nyaman, tapi akhirnya di kemudian hari kita mendapatkan berbagai macam kekacauan. Lah, ini tidak hanya terjadi antara pasangan dan kita atau kalian, tapi juga dengan pemerintah. Kita nggak tahu nih apakah pemerintah bisa keluar dari zona nyaman yang selama ini sudah enak dengan berbagai macam porsi anggarannya dan berbagai macam perjalanan-perjalanan dinas serta program-program kerjanya yang akhirnya bisa tuh untuk dikorupsi, bisa tuh untuk dicolong, gitu kan. Dan kita nggak tahu apakah kemudian seluruh pejabat kita hari ini dengan efisiensi anggaran itu bisa keluar dari zona nyaman atau terus ingin berada di dalam zona nyaman itu. Karena dilihat dari berbagai macam efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kisarannya hingga hari ini itu bisa mencapai 306 triliun yang sekarang sedang digodok berbagai macam proses efisiensi anggarannya, baik itu oleh DPR dan sebagainya, sehingga ada berbagai macam efisiensi-efisiensi yang terjadi, baik untuk kementerian dan lembaga. Jadi kalau selama ini ada beberapa kementerian yang merasa tidak terpotong, seperti pariwisata misalnya, di Kementerian Pariwisata, akhirnya juga dipotong gitu. Atau ada berbagai macam lembaga-lembaga lain yang merasa tidak dipotong, akhirnya juga dipotong. Jadi ini berlaku bagi semua kementerian dan lembaga, seperti yang disampaikan oleh anggota Kepala Ketua Banggar ya DPR RI Pak Said Abdullah, bahwa semua KL itu dikenai potongan-potongan dari dampak efisiensi anggaran ini. Dan itu kan sebenarnya dikhususkan kepada perjalanan dinas dan sebagainya itu. Lah, dari semua hal ini kita melihat bagaimana kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto secara terbuka dalam berbagai macam tempat seperti Harlah NU hingga Harlah Muslimat atau apa namanya pertemuan Muslimat itu gitu kan, Munas Muslimat, ini disampaikan berkali-kali bahwa memang ada berbagai macam raja kecil yang melakukan perlawanan dari efisiensi anggaran ini gitu. Seolah-olah mereka kebal hukum, seolah-olah mereka tidak akan tersentuh oleh hukum ketika para koruptor atau orang-orang yang akhirnya nyolong uang negara ini melakukan gitu. Seolah-olah tidak akan ditangkap, seolah-olah kebal hukum, hanya karena mereka berada dalam ruang lingkup birokrasi. Nah, penyampaian terbuka yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita terkait dengan raja kecil yang melakukan perlawanan akibat efisiensi anggaran, ini kan berarti ada berbagai macam pejabat menteri lingkaran Prabowo Subianto yang akhirnya tidak bisa keluar dari zona nyaman. Karena anggaran selama ini itu sudah cukup menyenangkan. Dan kalau sampai ini dipangkas, ini dipotong gitu kan, ini kan berarti kan ada berbagai macam penghematan yang harusnya bisa kita hambur-hamburkan. Dan dari berbagai macam kejadian tentang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, hari ini muncul ramai tentang kegaduhan-kegaduhan. Salah satunya misalnya ketika Menteri PU ya, Menteri PU yang kemarin ini juga sudah ramai terkait dengan IKN gitu kan. Bahkan progres terbarunya adalah untuk makan siang menteri. Ini kan ngelama nih gitu. Dan Menteri PU sekarang ramai tentang bagaimana kemudian pekerjaan umum ya, di Menteri PU pekerjaan umum ada sekitar 18.000
pegawai kontrak yang akan dirumahkan akibat efisiensi anggaran. Karena ini pegawai kontrak gitu, dan kita nggak tahu apakah kemudian kontraknya akan diperpanjang atau tidak dari berbagai macam anggaran-anggaran yang ada, karena anggarannya sedang dikaji ulang, anggarannya sedang ditata ulang. Makanya kemudian mungkin bisa jadi 18.000 pegawai kontrak ini akan diberhentikan dan dirumahkan. Ini kan kacau balau gitu kalau sampai 18.000 ini pegawai kontrak ini dirumahkan. Gimana nasibnya gitu? Belum lagi tentang 437 pegawai honorer di Lumajang yang kemudian akan dirubahkan akibat dampak dari efisiensi anggaran. Dan ini masih belum tentu gitu, masih bisa lebih besar lagi katanya dari 437 pegawai honorer ini. Masih banyak nih. Dan ini dilakukan akibat berbagai macam efisiensi anggaran. Belum lagi tentang pegawai TVRI dan RRI yang akhirnya dirumahkan juga gitu akibat efisiensi anggaran. Seolah-olah dari berbagai macam persoalan kegaduhan yang ada hari ini tentang PHK yang terjadi dan akan terjadi di mana-mana, ini akibat dari efisiensi anggaran yang tengah Prabowo lakukan sebagai presiden. Ini Prabowo sedang buat kebijakan tentang efisiensi anggaran, orang-orang di bawah itu memperumit berbagai macam keadaan, membuat gaduh, membuat resah dengan berbagai macam PHK. Apalagi ditambah dengan pengangkatan staf baru di Kementerian Pertahanan. Ini kan repot juga jadinya. Di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, kementeriannya nambah staf baru. Kok bisa gitu kan? Setidaknya ada 6 staf baru di Kementerian Pertahanan. Salah satunya kenapa akhirnya bisa mencuat dan dibicarakan oleh banyak orang, karena satunya adalah Deddy Corbuzier. Iya, kita tahu lah bahwa memang secara berbagai macam podcast yang ada, beliau ini memang banyak lah pengikut dan penggemarnya, subscribernya juga banyak. Di satu sisi, beliau juga sudah mempunyai kedekatan berbagai macam hal dengan pertahanan. Dia kan juga pernah diangkat sebagai anggota khusus juga gitu kan, dan 6 staf khusus ini masing-masing setidaknya dari gaji dan tunjangan itu bisa berkisar 30 jutaan lah, karena gajinya ya 3 juta sekian, tunjangannya per bulan ya 27 sekian, 27 juta sekian gitu kan. Jadi kalau di total kira-kira 30 jutaan lah. Dan kalau ada 6, maka satu bulan pemerintah atau negara itu mengeluarkan anggaran sekitar 180 juta. Dan kalau 1 tahun ini mengeluarkan anggaran sekitar 2 miliar 160 juta. Kalau dibandingkan sebenarnya dengan efisiensi anggaran yang tengah Prabowo lakukan sebagai presiden, dari 306 triliun ini cuma berkurang 2 miliar 160 juta. Cuma keluar sekian, berkurang sekian, berarti kan masih ada ya kan 90 miliar triliun sekian gitu kan, masih banyak dari efisiensi anggaran yang kemudian tengah dilakukan. Tapi hal ini akhirnya berdampak dan tidak bisa dimaafkan ketika dari berbagai macam pihak yang tadi di awal ada berbagai macam PHK yang terjadi, ada berbagai macam perubahan pemberhentian pegawai-pegawai yang akhirnya dirumahkan. Tapi di satu sisi ada pengangkatan staf baru, ini kan menyakitkan. Satu sisi mereka sebagai rakyat biasa tidak mendapatkan pekerjaan, satu sisi orang yang sudah punya pekerjaan kaya raya, dapat lagi. Melimpah ruah jadi hartanya gitu kan. Nah, dari berbagai macam persoalan ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah 2 kali Presiden menjelaskan tentang efisiensi anggaran. Bahwa ini fokusnya untuk perjalanan dinas, ini fokusnya bukan untuk menghapuskan kajian-kajian, seminar-seminar, hal-hal yang akhirnya tidak bermanfaat. Kunjungan ke luar negeri lah, perjalanan dinas lah, dan kemudian hal-hal seminar-seminar yang akhirnya hanya sebatas untuk kemudian menghabiskan anggaran, proyek-proyek pembagian dari berbagai macam anggaran-anggaran negara. Istilahnya tuh ada berbagai macam orang yang akhirnya bergantung hidup dengan anggaran pemerintah ini. Oke, anggaran pemerintah ini memang ya untuk diberikan kepada masyarakat, tapi akhirnya ini tidak terlalu bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat. Bagi Bapak Presiden Prabowo pandangannya demikian. Dan Pak Presiden kita ini sebenarnya sudah sadar bahwa ada berbagai macam raja kecil atau orang-orang yang akhirnya melakukan perlawanan, sewa media, wartawan, ya kan, untuk menyerang Bapak Presiden Prabowo Subianto akibat revisi anggaran. Sadar betul beliau ini. Berarti kan sebenarnya beliau sudah sadar apa tantangan-tantangan dari semua persoalan ini, dari semua kebijakan yang tengah dilakukan ini.
Secara politik, kita akan melihat bagaimana kemudian Bapak Presiden Prabowo bisa melakukan perlawanan balik terhadap mafia-mafia yang sudah terlanjur nyaman bergantung pada anggaran negara. Kita akan lihat gitu. Apakah Bapak Presiden kita mampu melawan mafia-mafia itu? Apakah Bapak Presiden kita mampu menyelesaikan segala persoalan ini sehingga di kemudian hari efisiensi anggaran ini memang berdampak bagi masyarakat, memang berdampak bagi kebutuhan masyarakat. Kan persoalannya hari ini secara politik disampaikan satu narasi bahwa ya memang anak kita mendapatkan makan bergizi gratis, tapi ada berbagai macam ayah, ibu, orang tua yang akhirnya kehilangan makan malamnya. Ini kan repot gitu. Narasi politis yang akhirnya menyasar kepada perasaan. Kita tahu bahwa bangsa ini, masyarakat di Indonesia ini, kalau sudah menyentuh soal perasaan, jangan salah kalau semuanya akan melakukan perlawanan. Kita lihat bagaimana kemudian misalnya pegawai RRI yang menyampaikan terkait dengan berbagai macam akibat dari efisiensi anggaran yang akhirnya dia harus dirumahkan gitu kan. Terbaru RRI menyatakan bahwa semuanya masih bekerja dengan baik, semuanya masih melaksanakan tugas. Dan ini sangat disayangkan ketika akhirnya viral padahal dia tetap masih bekerja. Kita kan jadi bingung mana yang benar pegawainya atau RRI-nya gitu kan. Karena selama ini mungkin saja ini terjadi penggorengan-penggorengan akibat efisiensi anggaran yang tengah Prabowo Subianto lakukan. Karena ada banyak orang yang akhirnya tidak nyaman dengan pengurangan-pengurangan kekayaan-kekayaan yang harusnya mereka miliki dan harusnya mereka bagikan. Jadi repot gitu kan. Dan bukti dari pegawai RRI yang akhirnya batal dirumahkan, ya kan, setelah kemudian bertemu dengan DPR, pegawai TVRI juga batal dirumahkan. Seolah-olah no viral no justice, bahwa ketika tidak viral tidak akan ada keadilan gitu. Dan ketika akhirnya pegawai RRI ini viral, ya kan, sampai sekarang masih belum ada klarifikasi apakah memang benar sebenarnya beliau tidak dirumahkan tapi membuat konten seolah-olah dirumahkan. Ini pertanyaannya. Tapi apakah iya pegawai ini berbohong atau ternyata pihak RRI-nya yang berbohong? Nah, ini yang kemudian perlu dilihat, bahwa sebenarnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia harus menjelaskan apa maksud dari efisiensi anggaran ini, sampai kapan ini akan kembali normal, dan bagaimana kemudian nasib-nasib orang-orang yang akhirnya bekerja di dalam lembaga-lembaga, kementerian-kementerian, atau di berbagai macam tempat-tempat itu. Apakah dampak-dampaknya terhadap hotel dan sebagainya itu bisa selesai? Itu bisa tidak terjadi. Nah, ini yang kemudian perlu disikapi sedari awal sebagai bentuk mitigasi dari implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan melalui Inpres. Jadi jangan sampai ada kejadian misalnya PPN sudah disahkan secara undang-undang, ya kan, tapi di akhir kemudian disahkan oleh pemerintah, DPR, ya kan, di akhir Prabowo Subianto menjadi pahlawan untuk kemudian melakukan pembatalan terkait dengan PPN 12%. Gas LPG gitu kan, sudah ada penataan kelolaan sehingga kemudian nanti di pangkalan-pangkalan dan tidak terjadi kenaikan harga yang melambung jauh dari anggaran yang sudah diberikan dan disubsidi oleh pemerintah. Tapi di sisi lain semua kebijakan itu akhirnya dirubah dan Prabowo keluar sebagai pahlawan. Dan hari ini kita melihat bagaimana kemudian pengkuar-kuaran, pemasifan kalimat pernyataan yang dilakukan oleh Bapak Presiden sendiri terkait dengan efisiensi anggaran disampaikan di mana-mana, baik di Harlah NU, Muslimah, disampaikan dan dijelaskan, tapi akhirnya jangan sampai kemudian Prabowo hari ini keluar menyelesaikan segala kegaduhan masyarakat. Dibatalkan misalnya terkait dengan efisiensi anggaran. Wah, repot jadinya gitu. Mau ditaruh di mana muka presiden kalau akhirnya efisiensi anggaran ini dibatalkan atas berbagai macam kegaduhan. Karena sebenarnya kegaduhan yang terjadi ini hanya perlu penjelasan dan kepastian agar kemudian tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara lembaga yang kemudian ada di bawah dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi anggaran. Kalau ini tidak dijelaskan dan terus terjadi kegaduhan, maka jangan salah kalau pada akhirnya semuanya akan kembali kepada keadaan semula. Memang benar, berbagai macam kejujuran ini, berbagai macam hal perubahan ini perlu keberanian. Dan kita akan melihat seberani apa dan sekuat apa secara politik Bapak Presiden kita melakukan efisiensi anggaran. Karena jangan sampai akhirnya narasi-narasi yang kemudian beredar atau kegaduhan-kegaduhan yang hari ini terjadi akibat efisiensi anggaran malah merusak hal baik yang sebenarnya sudah diinginkan. Karena sebenarnya efisiensi anggaran ini sudah baik gitu.
kita bagus gitu. Karena pada akhirnya kita melihat bagaimana anggaran negara dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang nggak penting. Jadi kalau Pak Hasim kemarin bilang bahwa ada berbagai macam program konyol, ya sudah bagus ketika efisiensi anggaran ini terjadi. Dan pembacaan-pembacaan terkait dengan berbagai macam pagu anggaran hingga 9 lapisan itu sudah bagus juga gitu. Karena akhirnya bisa dipahami dan dimengerti secara menyeluruh. Maka ketika efisiensi anggaran ini terjadi dan berbagai macam persoalan ini muncul, mitigasi kebijakannya adalah untuk menjelaskan seperti apa dan bagaimana serta kapan kepastian semuanya akan berjalan normal dan seperti biasanya. Dalam artian bahwa pegawai ini ya tidak di PHK, ya kan? Karena isu yang paling santer adalah tentang narasi bahwa kita bisa mendapatkan makan bergizi gratis, tapi di satu sisi ada berbagai macam keluarga yang akhirnya kehilangan makan malamnya. Nah, narasi inilah yang kemudian perlu dimitigasi sehingga manfaat dan dampak dari efisiensi anggaran benar untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan-kepentingan elit atau memperluas berbagai macam pembagian-pembagian proyek di atas. Karena ini dinarasikan akibat sebab dari diangkatnya 6 staf khusus di tengah efisiensi anggaran. Dan ini sangat disayangkan sebenarnya di tengah kegaduhan, mana ada orang yang diangkat jadi staf khusus. Nah, ini yang perlu dijelaskan oleh Bapak Presiden Prabowo sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dan semuanya bisa mengerti dan paham dari apa yang kemudian dimaksudkan dari efisiensi anggaran ini. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Korban Ghosting.